Dan hasilnya Tapi ini nggak kelihatan ya, soalnya yang kebuka cuma spider doang. Mungkin oh bisa share screen cuma aja biar kelihatan. Suaraku jelas juga kan? ya Pak jelas jelas. Oke. Kayaknya aku jelas juga ya videonya ya. Botaknya juga kelihatan jelas kayaknya nih mah. Tapi ininya sih cahaya dari kameranya sih udah ini sih Pak. Udah jelas Pak. Udah ya Pak ya semua ya? Pak, Oke. halo. Yap, kenapa? Udah semua ya ininya screennya. Apanya? Udah, Enggak satu lagi. Udah semua kan? udah. Oke, ini ada. Ya. Oke, itu Jadi hasilnya ya. codingannya seperti ini, terus Hmm. hasilnya seperti ini. Oke, cocok. Ini aku ada sedikit feedback, tapi sekalian aja coba buka bikin post di About Lavia. Jadi biar sekalian feedbackku aku masukin di situ. Oh, kalau feedback mah harusnya di ini ya, di GitLab. Tapi nggak apa-apa, bikin post aja dulu. Oke. Judulnya meeting ini aja Pak ya. Meeting ini tanggal 11. Ini aja Pak Boleh. ya. Boleh. Oke. Sebutin nama kamu dan ini ya, task yang in progress. Di judulnya ya. Di judulnya juga ada nama, terus tasknya apa. Ini aja Pak. Oh, Oke. Terus kategori mungkin bisa ditambahin kali ya. Di bagian dokumen sebelah kanan, kategorinya kayaknya kita bisa bikin yang kategoris. Coba agak ke bawah, itu ada kategoris. Bukan, kanan lagi. Kanan lagi. Nah, itu ada kategoris kan. Oh, belum bisa bikin kategori ya. Nanti aja deh, aku deh. Oke, coba dilaporkan aja yang tadi sudah kamu lakukan apa dan bisa apa. Uh, Oke. Jadi mungkin dikasih headingnya adalah yang sudah dilakukan sebelumnya. ya, ya. Saya buka webnya dulu aja biar lebih. Hmm. Gimana sih biar Bismillahirrahmanirrahim. Untuk task yang kedua ini, saya nge-scrap tiap-tiap Hmm. apa ya, tiap-tiap apa sih Hmm. link web yang sudah kita Hmm. scrap sebelumnya. Hmm. Jadi webnya lebih detail kayak gitu. Oke. Sekalian ditulis di situ tadi, Mas. Ditulis di jurnalnya tadi. Ringkasan aja, ringkasan. Nah, di situ. Mau pakai bahasa Inggris bisa, mau pakai bahasa Indonesia juga silakan. Gak usah Pak. Ini aja. Hmm. Scraping detail page. Scraping detail page. Sebenarnya umumnya sama sih kayak teknik yang kemarin. Hmm. Cuma untuk web yang kali ini agak agak lebih ribet karena tiap-tiap halaman itu mempunyai struktur yang berbeda-beda meskipun Hmm. misalkan bagian
pekerjaan. Nah ternyata struktur dari HTML-nya itu terkadang berubah-ubah tiap halaman. Makanya itu yang menjadi menjadi tantangan selanjutnya untuk tahap yang kedua ini. Jadi nggak umum. Coba. Gimana? Gimana, Pak? Nah, di situ kamu tulis tadi tantangan. Nah, tulis aja tantangan atau challenges gitu ya. Kamu bikin heading aja. Kamu bikin headingnya challenges. Habis itu enter aja dulu. Enter. Nah, itu kamu tulis challenges. Kamu ubah jadi heading. Nah, terus di bawahnya challenges. Boleh bebas. Yang enak aja. Tantangan. Terus nah di situ bisa ada. Nah, sip. Ya. Pasti tadi tantangannya itu. Struktur. Terus bagaimana saya, Pak? Ya pokoknya yang itu sih untuk untuk tahap yang kedua ini tantangannya seperti itu. Struktur halamannya berbeda-beda. Nah untuk penanganannya seperti ini. Pada bagian job description. Jadi saya udah pilih-pilih yang mana data yang salary, data posting, dan data job description. Nah ini penanganannya seperti ini. Ini dijelasin per ini aja Pak ya, per data aja ya Pak ya. Gitu ya. Boleh atau secara umum atau yang kamu merasa itu keren gitu ya menurut kamu gitu. Oh iya. Mungkin untuk sederhana dulu aja kali ya, kayak misalkan yang data ini aja lah, yang name dan logo ini. Kalau misalkan kita buka ke webnya, kalau logonya kan seperti ini ya. Oh, name-nya dulu aja lah. Name-nya itu kemarin 3 company pro. Nah, untuk name-nya ini kan di sini kan ada dua ini ya, ada dua. Nah, di sini ada dua blok di sini. Namanya ini ada di blok kiri dan logonya sendiri ada di blok kanan. Nah, untuk yang namanya enggak ya? Mana ya? Di sini. Ternyata.
Untuk yang namanya, nah saya ngambil yang namanya ini. Nah, itu kalau misalkan kita lihat struktur di webnya, dia berada di panel company profile. Jadi div company profile. Makanya di code-nya itu kita ngambil tag ini di company profile. Nah, kemudian ini kita pilih lagi, kita nyari lebih spesifik lagi ke panel body-nya. Nah, di sini. Karena dia berada di dalam panel body. Nah, ini panel body. Div ke panel body, terus di H3. Nah, ada di sini. Jadi di stepnya itu berurutan. Kita nge-scrape yang company profile dulu, terus ke panel body dan ke H3. Maka yang kita get data yang ini. Karena cuma H3, makanya yang ini yang ke get. Oke. Nah, ini bakalan nyambung nanti ke penjelasan selanjutnya. Oke. Terus, nah itu kan agak sedikit ini ya, maksudnya ya oke, nggak terlalu banyak lah yang perlu kita pilih-pilih. Oke. Umumnya seperti itu sih. Jadi untuk yang nama dan logo, kemudian untuk data postingan itu seperti itu. Terus yang ini juga nih, yang salary ini. Ini lumayan rumit juga karena kalau yang salary itu kan dia berada di bagian ini, di bagian kolom ini. Nah, ini ada tiga kotak nih. Nah, ada juga page yang cuma 2 kotak doang. Yang pengalaman kerjanya ini nggak ada dia. Makanya harus dibuat 2 kondisi. Gitu. Makanya di codingan saya ini saya ngambil semua kelas yang call MD4 di bagian ini di yang ini nih, apa sih namanya, job add content, di job add content. Karena dia berada di tag job add content. Kemudian ini final biar semuanya keambil. Jadi semua yang call MD4 ini keambil. Kemudian nah barulah, karena ini hasilnya array. Tunggu dulu. Ya, karena ini hasilnya array dan saya pengen ngambil yang paling terakhir. Ini pasti posisinya paling terakhir nih yang salary. Makanya saya jumlahkan seluruh call MD yang ada, terus saya kurangi sehingga walaupun nanti isi page-nya cuma 2 doang, ini tetap yang keambil yang terakhir, yang salary. Makanya di sini saya jumlahkan semuanya, terus kemudian saya kurangi 1 biar nanti bisa dinamis ketika kolomnya cuma 2 seperti itu. Kayak gitu. Ini juga agak rumit sih kemarin karena pertama kali dapat seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang job description. Nah, ini nih yang paling ribet, ini banyak if-nya soalnya. Yaitu tadi yang saya sampaikan bahwa strukturnya itu ya bermacam-macam lah, enggak satu postingan. Coba kita lihat. Harusnya saya ngambil contohnya, tapi nggak apa-apa. Nah, kayak misalkan yang deskripsi ini nih yang job description yang ini, yang job description. Nah, terus ada juga web yang nggak punya job description, makanya kalau misalkan cuma kalau nggak dinamis biasanya codingannya langsung error. Makanya saya buatkan ketika
program codingan ini mendapatkan sebuah struktur yang nggak mempunyai job desk. Saya pakai ignore bla 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 find job desk. Makanya ketika nggak dapat itu ya udah saya isi datanya cuma ya job description not found. Tapi kalau misalkan mendapat job desk, nah ini banyak lagi struktur yang bakalan ditemuin. Ada yang langsung page-nya aja, ada yang ya punya data pas dan segala macamnya. Ini apa dijelasin Pak? Soalnya ini terlalu panjang. Up to you sih. Kalau enggak ya nggak apa-apa. It's okay kok. Ya, ya pokoknya seperti itu. Pokoknya ya struktur ini lebih menantang. Tapi asik sih, maksudnya ini ilmu baru gitu. Oke. Atau kesan dan pesannya aja. Ini kan kayaknya code-nya udah rumit ya. Padahal kan ini masih baru halaman kedua yang di scraping. Jadi secara formalnya gitu, ini baru langkah step kedua gitu. Tapi ternyata udah lumayan kompleks ya. Gimana nih kesan dan pesan kamu tentang ini gitu? Atau tentang Beautiful Soup-nya, sintaksnya gimana, atau soalnya ini kan real ya, maksudnya bukan web yang emang sengaja dibikin untuk ya bisa diolah gitu ya, tapi ya beneran kayak gitu. Itu gimana? Ya awalnya sih mut-mutan sih Pak, maksudnya buat ngerti apa ya. Karena belum kepikiran gitu ketika yang awalnya kan cuma kayak gini aja, ternyata tapi udah bagus tadi, maksudnya strukturnya yang kamu buat tadi it's very nice gitu ya. Sampai dari description-nya gitu ya, kamu split menjadi per baris atau per item. Oh, itu bagus sekali itu. Soalnya awalnya kalau misalnya kamu langsung ngeblok itu satu teks gede gitu ya, aku akan bilang, itu kenapa nggak di-split jadi per item, jadi nanti gampang gitu. Tapi ternyata kamu udah langsung nge-split itu jadi per item, so I like that very much gitu ya. Good job. Padahal saya tadinya nggak yakin loh Pak, ini bener nggak ya yang saya lakuin ini. Tapi bagus. Ya maksudnya ya jalan aja, tadinya pengen nunggu komentar dari Pak Hendi juga, ini udah bener nggak ya saya jalanin, ternyata ya udah bener, ya udah. Ya pokoknya yang kemarin itu begitu tahu kok strukturnya beda semua ya akhirnya agak mut-mutan gitu buat ngerjain, tapi begitu dibuka ya 5 menit akhirnya ya udah dapat satu proses jalan, ya udah dapat lagi cara selanjutnya, akhirnya ya kasih kan, akhirnya ya udah selesai kayak gitu. Oke. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Ya untuk saat ini sih gitu sih Pak, soalnya kan kalau yang kemarin tinggal ya ini aja. Oke, udah. Terus coba balik lagi ke tadi si jurnal blog postnya ya. Oke, jadi ini coba dikasih heading, coba masuk ke tantangan itu. Tantangan itu diklik aja ke bagian tantangannya, Mas. Yang di atasnya. Nah, itu kan ada tombol di atasnya tuh. Nah, itu klik, dipilih jadi heading. Oke, nah terus yang di atasnya itu juga di baris yang atasnya, maksudnya baris yang pertama. Nah itu kan scraping the tail page, coba di enter aja, maksudnya di enter yang sebelah kiri biar punya baris di atasnya. Nah itu di enter aja di situ. Nah terus ke atas. Oh, coba pakai yang titik-titik itu Mas, yang titik-titik di menu. Agak kanan di toolbarnya, agak ke kanan lagi di toolbarnya, kanan lagi, terus paling kanan lagi. Nah itu pilih yang insert before. Nah biar kita punya heading di situ, mungkin overview ya, overview atau previous work gitu ya, previous work. Nah itu jadi heading. Nah gitu kan, biar terbagi boleh kalau mau dikecilin headingnya biar nggak terlalu gede. Itu mau urusan ini ya. Oke. Tadi tantangan, terus itu mungkin
pentol-pentolnya satu aja lah, yang di bawahnya overview itu kan bullet point-nya, nah itu kan berarti cuma satu aja berarti. Oke, tantangan, nah itu berarti solusinya gimana? Nah, tap aja Mas. Dari kursor Mas sekarang, pencet tab. Oh, nggak mau ya. Dia nggak mau tab. Oh, pakai ini nih. Pakai apa yang indentasi menjorok ke kanan itu. Ada tombolnya untuk indentasi. Yang di atasnya. Klik apa? Coba enter dulu. Enter dulu ke bawah. Nah, terus coba lihat menunya yang muncul di atas tadi. Nah, itu kan ada tombolnya. Kanan lagi. Kanan lagi. Kanan. Nah, coba. Nah, gitu. Jadi di situ solusinya. Coba solusinya gimana? Dijelasin sedikit aja. Solusinya Ditulis aja maksudnya. Secara ringkas aja lah. ya ini Pak. Oke. Sip. Oke. Nah, setelah itu berarti kan mungkin sekarang dari Mas Amran mau lanjut atau mau feedback dari saya? Feedback aja deh Pak. Oke, feedback. Udah kalau. Nah, kalau feedback, coba bikin apa heading lagi di bawah feedback. Tapi nanti ini link aja ke GitLab issue-nya. Oke, bikin heading aja. Enter dulu, biar kayak dia pindah blok gitu. Nah, baru bikin feedback. Oke, feedbacknya dijadiin heading, terus enter lagi. Oke, enter lagi. Oke, habis itu coba Mas buka GitLab kita. Nanti feedbacknya langsung aku masukin di situ aja lah. Jadi, ya aku ketik dulu ya. Aku bikin oke, yep. Oke. Masuk yang itu masih, nah itu ya. Coba buka lagi strukturnya tadi Mas, aku pengen lihat struktur outputnya kayak apa, biar aku bisa ngasih feedback di situnya. Yang apa outputnya tadi coba, JSON outputnya tadi yang oke, ini paling change to job descriptions ya. Link terus rename job requirements to job requirements. Oke, terus yang ketiga itu berarti salary range ya. Salary becomes a salary range ya. Si job posting schema. More information. Terus and proper currency.
Terus apa lagi ya? Oh, sama status ya. Status ya. Status if job is closed. Oke. Udah save. Coba buka lagi halaman yang di GitLab tadi, tinggal di refresh. Aku udah, atau dia auto refresh ya? Dia auto refresh nggak? Biasanya sih auto refresh. Coba di bagian bawahnya ya. Bagian bawahnya. Nah, itu ada feedback revision. Yang dua pertama gampang. Itu ya. Dua pertama gampang. Jadi biar naming convention-nya sama seperti naming convention JSON LD biasanya. Nah, terus yang ketiga salary itu. Nah, kalau yang itu mau diedit sekarang juga bisa, itu gampang kan. Tapi kalau yang nomor 3 sama yang nomor 4 mungkin itu butuh ini lagi ya. Coding yang agak lumayan. tapi bisa gitu. Bukan impossible ya. Tapi bisa. Nah, terus yang nomor 3 itu kan salary-nya masih langsung tuh. IDR sekian sampai sekian. Nah, itu perlu dibuat terus angkanya itu nggak boleh ada titik-titiknya tadi, Mas. Remove. Berarti skema remove thousand separator decimal separator. Oke, aku perjelas lagi tadi. Ya, jadi nanti harusnya ada sendiri, IDR-nya sendiri. Nah itu kan udah aku agak perjelas ya. Harusnya sih di skema job posting itu ada keterangannya, gimana strukturnya kalau salary-nya range gitu ya. Karena itu umum kan, dia ada kayak minimum range sama maksimum range. Silakan nanti kalau misalnya kita bisa diskusi lagi next time kalau misalnya itu nggak ketemu, tapi aku yakin ada. Sama kurensinya juga terpisah, jadi kurensi itu field sendiri, jadi kurensinya cuma IDR, udah gitu aja, satu field doang. Terus yang terakhir itu, nah job posting yang tadi Mas buka kan kebetulan lagi close ya? Nah lagi close, nah itu kalau nggak salah ada ininya ya, ada fieldnya. Jadi fieldnya itu tipenya tanggal. Tipenya fieldnya tanggal ya. Jadi kalau nggak salah namanya itu, valid truth ya namanya. Namanya valid truth. Jadi maka if closed, maka valid truth-nya adalah di set ke waktu saat ini ya berarti ya, atau hari kemarin pun juga bisa sih. Tapi menurutku sih lebih tepatnya waktu saat ini ya, date time-nya. Oke. Means it's immediately expired. Okay. But if can get the actual is better. Yeah. Oh, langsung update ya itu ya. Jadi begitu aku edit dia langsung berubah kan. Nah itu jadi ada fieldnya namanya valid truth, itu tanggal ya, date time itu harusnya date time karena kenapa kok date time itu karena kan nama kalau tanggal tuh mungkin bisa beda Mas di beberapa time zone yang berbeda. Jadi valid truth itu harusnya berubahnya date time. Nah kalau misalnya jobnya itu close, harusnya kita tahu itu close-nya kapan gitu ya. Karena mungkin kadang-kadang ditampilin kan, berlaku sampai deadline-nya kapan gitu ya. Nah berarti kalau berlaku sampai deadline-nya kapan, maka kita bisa langsung masukin valid truth-nya.
Tapi kalau nggak ada, berarti dianggap aja valid true-nya adalah null. Kan kalau valid true-nya null, berarti otomatis udah pasti itu expired setelahnya kan. Karena waktu terus berjalan. Gitu sih. Setuju nggak? Ya, ya. Maksudnya di strukturnya ini apa ya? Di apa yang data yang kita ini dimasukin lagi. Iya, itu ditambahin lagi field-nya valid true. Valid true itu harusnya ada isinya tanggal kapan habis berlakunya. Kalau diketahui gitu ya. Contoh kayak tadi, yang tadi kan berarti kan karena dia udah close, maka udah pasti valid true-nya adalah now gitu. Karena setelah itu udah nggak berlaku lagi kan. Jadi maksimal dia hanya berlaku sampai tanggal itu doang. Tapi kalau misalnya itu ada di tampilannya, saya nggak tahu ada nggak sih di tampilannya maksimal tanggal berapa gitu, ada nggak dia? Di data ininya sih ada nggak ya? Nggak ditampilin ya? Oh, ada. Nah itu tuh ditutup pada, nah itu ditutup padanya itu dari valid, jadi valid true-nya. Berarti valid true-nya nanti 2020 04 05 gitu jadinya. Nah, jadi ketahuan. Ya, jadi valid true-nya dimasukin. Oke. Berarti kalau misalkan masih aktif dan ditutupnya tanggal berapa, ya udah tanggalnya kedetek gitu ya. Betul. Jadi walaupun masih aktif pun itu tetap harus dimasukin. Karena kan kita harus tahu dari awal kapan dia nutupnya gitu. Walaupun dia masih aktif. Ya, kalau misalkan dia sudah tidak aktif, ya udah ini tanggalnya nggak usah ditampilin, tapi atau gimana? Enggak, tetap. Jadi valid true itu isinya adalah tanggal. Jadi terlepas dari tanggal saat ini kapan itu nggak mempengaruhi. Jadi karena kita nggak, kalau di database kita nggak butuh statusnya dia lagi ditutup atau lagi dibuka gitu ya. Jadi kita cuman butuh tanggal tutupnya kapan gitu. Karena kalau valid, intinya dia akan tutup kalau valid true-nya itu sudah lewat. Berarti dia statusnya kalau sudah gitu aja. Kalau valid true-nya masih di masa depan, berarti dia masih buka kan, gitu aja logiknya. Gitu. Oke. Ya udah, itu feedback dari aku, Mas. Oke. Nah, kalau udah berarti oh ya, ini URL-nya, URL isunya tolong di-copy terus dimasukin ke yang tadi ya. Ya, Pak. URL issue ini. URL issue ini yang dimasuk. Enggak. Maksudnya URL isunya yang di GitLab. URL GitLab-nya maksudnya. URL GitLab-nya. Oh ini. Nah, itu. Itu masukin ke blog post-nya. Nah, masukin aja di situ. Jadi feedback-nya ada di sana maksudnya. Walaupun itu GitLab kita memang internal Lofi aja, tapi nanti buat teman-teman Lofi yang lain kalau mau lihat dia bisa lihat feedback-nya di sana, bisa lihat isunya. Oke, kita langsung lanjut ke next step-nya atau ada agenda lain nih? Ya udah, lanjut aja, Pak. Oke, jadi next step-nya adalah kalau kita ngelihat yang kemarin di KWMU masih ada ya? Coba buka KWMU-nya, Mas. Ini sambil di save aja si blog post-nya biar nggak hilang. Tapi kalau nggak salah dia ada otomatis save draft ya. Tapi di publish juga nggak apa-apa sih. Ntar juga dia tinggal Ctrl S aja sih. Apa udah? Oke. Di publish aja sekalian, Mas. Publish ntar kan nanti nggak di save aja. Jadi nanti pas meeting kadang kita akan pakai Google Docs buat notulensi, kadang kita akan pakai blog. Tapi kalau memang kadang juga pakai issue gitu ya, tergantung dia di mana. Jadi kalau secara umum biasanya di blog post-nya, kalau itu berhubungan secara teknis,
atau yang berhubungan dengan isu, maka di GitLab isunya. Oh, ini webnya emang khusus ini Pak ya, internal Pak ya? Web ini bisa internal, bisa publik. Jadi sebagian besar bakalan publik, tapi kalau misalnya ada beberapa konten yang sifatnya internal, yaitu nanti tinggal di set aja bahwa ini adalah khusus internal. Tapi by default, ini juga terinspirasi sama GitLab ya, karena GitLab itu kalau kamu lihat itu mereka itu benar-benar open everything. Jadi bukan cuman softwarenya open source, tapi mereka buka SOP internal perusahaan, gimana rekrutasinya, gimana marketingnya, gimana developmentnya, pokoknya semuanya lah, termasuk apa namanya meeting-meeting internal perusahaan. GitLab itu juga bisa di YouTube loh. Ya mungkin mirip-mirip seperti kita ini. Jadi aku pikir, wah itu menarik ya gitu. Ya pasti yang jelas mereka nggak share terus tiba-tiba nge-share passwordnya atau key-nya gitu, kredensial. Nggak, ya pasti yang kayak gitu nggak di-share. Tapi basically mereka by default itu public, kecuali kalau emang itu butuh untuk di private gitu ya. Maka itu baru yang private itu di private. Dan menurutku itu menarik. Jadi itu pengen dicoba juga. Jadi biar bagi rekan-rekan yang tahu mungkin apa yang kita lakukan di sini itu juga bisa bermanfaat gitu, sekalian berbagi ilmu kan. Ada misalnya ada orang lain yang dia pengen belajar Python atau Beautiful Soup gitu kan. Ternyata bisa nih kayak gini itu caranya, dan itu real gitu. Itu contoh yang real. Nggak apa-apa kita share karena toh itu bukan nggak 100% rahasia juga. Nggak apa-apa itu share, dan bisa jadi dari situ jadi tertarik gitu kan. Kayak gitu ya kerja di Lovia. Aku mau dong ikut kontribusi, bisa jadi intern atau jadi kontraktor atau bahkan full time employee. Jadi ada ada interaksi di situ dengan publik. So itu motivasinya ya. Oke, coba buka KWMO-nya Mas, nanti kita lihat di diagramnya itu tadi. Itu kan sebagai KWMO. Gimana sih? Sekalian verify aja itu. Oke, nah ini kan berarti kita udah yang pertama udah aku sekalian ini ya minta request remote control nih, biar aku bisa sambil jelasin di sananya. Oke. Nah ini kan kita udah dapat yang scroll barnya mana sih? Bentar. Ini juga saya jadinya. Gini kah? Oh iya. Oke. Nah ini kan berarti nah tas yang pertama kan ini ya, yang job collection udah done kan. Nah habis itu harusnya kan dia akan masuk ke step yang ini nih, yang tadi job collection page akan dibagi menjadi masing-masing URL. Nah ini nanti tugasku. Jadi ini tadi udah aku masukin di GitLab issue-nya sih. Bentar. Nah ini jadi yang ini nih. Workflow task, process each item into job description queue. Nah ini udah biasa ini aku sendiri. Oke. So nah nanti dari situ setelah dia di split dia akan masuk ke yang tadi
Mas buat script job detail pages. Oke. Nah, lalu next-nya akan butuh, nah ini. Oke. Oh, tapi masih ada yang ini ya. Oh, tapi ini kayaknya nanti nggak apa-apa. Ini yang lebih penting yang ini. Oke. Nah, step yang terakhir adalah proses job detail information itu ke MongoDB. Nah, tapi nanti prosesnya ini sih sebenarnya bisa pakai apa? Bisa pakai Node.js, bisa pakai Python ya. Kalau Mas Amran lebih suka yang mana? Karena ini tugasnya lebih ke ngambil data terus langsung di insert atau diupdate ke MongoDB. Python aja Pak, nggak apa-apa. Kenapa? Tetap Python ya? Oke. Iya. Nah, kalau tetap Python jadi kita akan butuh apa? Tapi kalaupun Python tetap perlu ini ya, tetap perlu backend untuk mengupdate ini semua gitu ya. Jadi paling stepnya itu butuh backend ya. Tapi kalaupun enggak, kalau menurutku tetap butuh backend itu lebih bagus sih. Jadi yang dimaksud backend di sini biar kita memiliki struktur yang lebih standar gitu ya. Nah paling untuk next step-nya itu berarti kita bisa masuk ke issue ya. Oke. Oke, jadi next step kita sebenarnya adalah untuk memproses job detail yang udah ada tadi, terus dimasukkan ke database. Jadi di sini memang belum ada isunya gitu. Oh, itu send scraped jobs to ZB ya langsung ya. Oke, I see. Tapi ini mah gampang ini mah kalau yang cuman yang step nomor 4 ini. Kita langsung masuk ke ini aja deh. Yang ke ZB-nya mungkin agak step selanjutnya aja lah. Tapi boleh aku mention di sini. Bloknya tadi mana sih? Oh, di belakangnya itu Pak, di belakangnya. Atau beda tab? Ya, coba ke Coba pindahin ke kayaknya yang beda. bloknya tadi. Beda browser atau cuman itu doang. Ya udah Pak, udah di browser Oh, ini Pak. Di belakang ini. Nggak oh tahu ini. gimana Oh sih. ini. Oh ini ya, add new post ya, benar sih. Oh ini meeting ini nih. Ya. Sama aja. Oh itu view-nya. Oke. Nah, jadi next steps. Jadi next steps-nya biar formatnya sama kayak kamu. Oke, yang aku bilang step-nya ada 3. 1, save or insert ya. Oke, insert or update MongoDB from job detail document. Oke, job posting ya maksudnya.
Oke, jadi yang pertama adalah kita insert update. Ini jadi issue baru ya di sini. Ini belum ada berarti ya issue-nya ya. Akses MongoDB pakai Python udah pernah, Mas? Udah. Oh, udah pernah ya. Oke, sip. Pakai Python. Pakai Node.js ya sebenarnya pernah sih, Pak. Oh. Sebenarnya sih aku lebih prefer pakai Node.js sih kalau untuk tas seperti ini karena dia nggak ada nggak ada hubungannya dengan data science yang harus data science gitu ya. Tapi basically pilihannya di Mas aja sih. Oke, jadi karena ini kebetulan repositorinya udah Python ya nggak apa-apa juga di Python. Ya. Tapi kalau mau Node.js juga nggak apa-apa juga, bikin aja subfolder baru untuk project yang script-nya yang insert. Karena memang kalau Mas lihat di sini di diagram ini, dia kan misah ya sistemnya ya. Jadi yang di sini itu bisa dibilang nggak menyatu dengan yang di tengah ini. Jadi yang di tengah ini dia independen dari masing-masing scraper yang lain. Jadi beda bahasa pun juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke. Tapi Python juga no problem. Saya nggak ada masalah dengan Python. I like it. Oke, kita masukin. Oke. Jadi MongoDB collection-nya adalah posting. Oke, nanti detailnya akan ditambahin nanti belakangan ya. Chat. Sorry. Oke. Ini paling yang saya set sekarang tanggal 11 ya, berarti tanggal 17 aja lah. Oke. Nah, ini yang pertama, masukin ke MongoDB-nya. Jadi dia bisa insert, bisa update Mas ya. Jadi kalau dia udah ada, maka dia akan diupdate. Kita masukin ke sini. Linknya. Ini issue nomor berapa tadi? Atau langsung aku link aja lah. Oke. Nah, terus yang perlu lagi itu adalah selain insert update ya. Ini udah nih, dari sini mah udah selesai. Jadi menjalankan si workflow ini ya. Jadi connect to jadi kita rencananya pakai ZB di sini ya. Sebenarnya ada dua yang saya pertimbangkan, bisa pakai ZB atau bisa pakai Camunda. Tapi kayaknya kalau ini flow ini nggak ada sisi manual atau human-nya. Jadi kayaknya lebih pakai ZB. Pernah dengar ZB nggak, Mas? Belum pernah, Pak. Oke. Jadi di situ buat basically ZB itu untuk engine untuk menjalankan gambar yang lagi kita buat ini, Mas. Gitu. Jadi si ZB akan dikasih data gitu ya. Terus habis itu dia akan, ini kan udah ada skripnya nih yang Mas Amran udah buat. Nah, dia akan mengirim data ke skripnya Mas Amran yang ini. Nah, habis itu begitu ini udah selesai, maka data-data yang dari sini akan dikirim lagi ke skrip yang selanjutnya, kayak gitu. Dan kita jadi bisa tahu prosesnya kayak apa di balik layarnya. Jadi kalau ada error, kita bisa tahu errornya itu per bagian gitu. Jadi mungkin di sini error, atau di sini error, atau di sini error. Yang di sini sebenarnya lancar kayak gitu. Dan kita bisa tahu berapa banyak data yang melewati masing-masing proses itu. Gitu. Kalau ada bottleneck misalnya, kan bisa jadi kan prosesnya pas di sini dia cepat gitu ya. Ternyata pas di sininya dia lama gitu kan. Kebayang nggak? Masuk akal ya kalau yang di sini lebih cepat daripada yang di sini gitu ya.
Nah, itu kita bisa bisa melihat kenapanya. Terus yang kedua itu kayaknya yang ini nih. Jadi store hiring sama yang ini ya, sama yang Q, next job, collection pages. Oke. Mungkin yang kedua yang ini dulu deh. Ini lebih menarik kayaknya. Kalau yang ini nggak terlalu menarik. Oke, berarti ada 4 ya. Q, next job, collection pages. Apa tadi namanya? Aku tak copy paste aja lah. Oke, terus yang ketiga itu, yang ketiga kita run the workflow ya, ZB. Oke, this with handy ya. Terus yang terakhir itu adalah yang ini. Oh, belum. Jadi sebelum itu connect dulu ya. Connect to ZB. Atau jadi code yang udah Mas buat tadi itu kan ngambil datanya masih static ya Mas ya. Jadi ada parameter gitu kan kayak variabel. Nah, nanti di step yang ketiga itu kita harus membuat itu dia ngambil variabelnya itu dari ZB. Gitu ya. Nanti ada library-nya untuk ngambil itu. Oke, ubahnya apa ya? Oh iya, wrap mungkin ya. Crawler to ZB worker ya. Oke, kalau nggak salah itu nah ini dia kayaknya. Oke, itu workflow. Mana yang workernya ya? Ini mah untuk deploy workflow-nya. Oh iya ya. To build a ZB client or a ZB worker. Oke, sip. Ini mantap nih mah. Rilisnya 2020. Oke, cukup baru. Up to date, no problem. Oke, tapi ini masih step yang agak nanti. Using ZB gRPC. Python package. Oke, paling konsepnya itu sih Mas. Jadi yang pertama itulah yang paling awal dulu mungkin yang ini juga boleh sih. Tapi masalah deadline-nya kapan? Ya nanti setelah yang nomor satunya itu udah jadi kan. Oke.
S3. Sebenarnya ini bisa S3, bisa DigitalOcean ya. S3 apa? Oke. Oke, I think that's it. Oke, sampai di sini dulu ada gimana Mas? Any question tentang task next step yang itu? Ini ngambil datanya yang collection Pak ya, bukan yang detail page. Enggak. Jadi yang dimaksud mungkin karena di sini ada kata-kata collection ya. Jadi yang dimaksud collection di sini adalah, atau mungkin gini deh, ini kata-katanya mungkin karena kalau di MongoDB kan istilahnya collection Mas. Jadi yang diambil itu data yang tadi, yang objek yang satu-satu tadi. Jadi yang diambil datanya objek satu-satu, terus dimasukin ke MongoDB, nama collection-nya job posting. Sebenarnya itu kan nama table ya, cuman kebetulan kalau di MongoDB istilahnya adalah job posting. Terus ini perlu dibikin, oh iya, berarti aku perlu masukin skemanya ya. Tapi kayaknya skemanya persis sih dengan yang dari job posting object itu. Jadi kayaknya nggak perlu skema lagi ya. Tapi paling lebih ke dijelasin. Mana tadi? Karena nanti akan ada beberapa data yang dimasukin gitu ya. Hilang issues-nya. Oh ini dia. Ini dokumennya. Oke, jadi nanti selain tasknya sendiri, tolong field-fieldnya juga didokumentasikan Mas ya, di blog post yang ini. Jadi ini salah satu ya inspired by GitLab lagi, karena sistem kerjanya sinkronus. Jadi apa yang biasanya dijelaskan secara verbal, secara langsung, nah Mas bisa jelaskan itu secara tekstual. Jadi di sini, nah di blog post ini nanti silakan bikin satu section lagi, satu heading lagi gitu ya, untuk tabel job posting ini di MongoDB isi field-nya adalah ini kayak gitu. Terus contohnya kayak gini. Gitu. Jelas nggak? Ya. Oke. Jadi lebih ke mendokumentasikan strukturnya. Jadi kalau ada orang yang atau tim lain yang pengen tahu ini sebenarnya deskripsinya kayak apa sih, skema di dalamnya, nah nanti bisa lihat di penjelasan dari Mas Amran. Gitu. Oke. Ini sih Pak, saya nggak kebayang sih gimana cara nge-get data yang ini Pak, yang nomor 1 ini. Oke. Kemarin-kemarin nge-get-nya. Iya ya. Kalau yang kemarin-kemarin kan saya ya udah, maksudnya insertnya ya input data kayak gitu.
Oke. Kayak gitu. Cuma kalau ini nggak tahu ini gimana. belum. Oke. Nah, paling agak datanya itu nantinya kita kan ngerunningnya kan pakai ZB. Cuman ZB itu kalau di sini kan masih yang step nomor 3. Nah, saya nggak mau memberatkan tas sekarang dengan wah ZB itu kayak gimana gitu kan. Tapi yang jelas itu simple kok. Itu simple, cuman mungkin saat ini masih belum itu. Nah, kalau saat ini gimana? Kalau menurut saya simpelnya adalah yang data-data yang tadi yang sudah sudah di crawling itu mas save aja ke file .json. Di save aja ke file ya di folder itu gitu kan. Di save aja. Nah, sehingga nanti di proses selanjutnya itu harus beda script Mas ya. Beda script kan .p. Nah, itu di .p selanjutnya dia baca aja gitu. Baca file. Mungkin enaknya baca satu folder yang isinya file JSON. Kan kalau di Python ada ini nih, ada scandir kan. Masih new tab-nya. Duh, lama. Nah, pasti udah tahu kan. Nah, jadi kita bisa scandir, terus bener kan ya? Iya. Nah, ini. Jadi yang tadi di proses sebelumnya bisa di-save ke file, terus habis itu di script yang untuk masukin ke MongoDB, dia ngambil. Itu ya. Oh, jadi pakai library ini dia otomatis masukin datanya ke MongoDB ya, Pak? Enggak, kalau OSS scandirnya. Kalau ini kan fungsi dasar dari Python. Dia cuman baca file, dia cuman nge-list file-file di sebuah folder aja. Nah, file-file nanti kan bisa dibaca pakai open gitu ya. Open terus JSON di passing pakai JSON kan. Passing pakai JSON habis itu baru deh di scriptnya Mas untuk masukin ke database-nya. Kayak gitu. Kalau library-nya untuk connect ke Python ada library-nya namanya MongoDB ya kayak gitulah. Yang penting ya Mas tadi udah bilang udah pernah kan pakai MongoDB jadi saya nggak khawatir di sana gitu. Jadi sekarang pakai file aja. Jadi output dari script sebelumnya di save ke file JSON di folder sesuatu, lalu di script yang bagian ngurusin MongoDB dia cuma baca JSON yang udah disiapin di sebuah folder. Nah sama dia nanti diproses. Jadi setiap satu posting dicek dulu posting itu udah ada belum di database. Kalau udah ada berarti dia update karena siapa tahu ada perubahan kan. Tapi kalau misalnya dia belum ada maka dia insert. Gitu. Oke. Setelah itu udah that's it. Ya udah sih kalau menurutku itu udah so far aku happy ya dengan progresnya dari awal sampai sekarang. Ya ini masih ada beberapa next step untuk dari sisi masih apa ini berarti? Masih data acquisition ya? Belum sampai ke yang machine learning dan lain-lain. Tapi ini harusnya nggak lama lagi nih. Udah ganti fase. Udah bukan lagi acquisition lagi, tapi udah processing yang tadi. Kan mana sih yang hasil parsingnya itu di sini ya? Tadi mana tadi? Oh ini ya. Nah ini kan ini udah bisa di mana tadi? Nah ini udah bisa jadi machine learning ini nantinya. Ya nggak machine learning sih, NLP minimal. NLP sederhana. Gitu. Satu baris itu doang. Terus tapi itu nanti proses sendiri. Jadi setelah data acquisition selesai ya, nanti selanjutnya bisa yang proses-proses yang lainnya lagi. Gitu deh. Oke, gimana? Any comments? Nah, tadi balik lagi ke Matulensi. Oke. Ini comments atau mau udah? Lanjut lagi aja Pak. Lanjut apa? Oh udah selesai.
Udah selesai basically ceritanya udah selesai. Ini kan tasnya Oh, ya, Mas ada 5 nih untuk ya. ya minimal yang seminggu ke depan aku pengen bisa selesai yang nomor 1. Kalau bisa yang nomor 2 juga ya itu lebih bagus lagi gitu kan. Nanti setelah itu kan kalau nomor 1 kan ngupdate ke MongoDB. Kalau yang nomor 2 itu bukan ngupdate job postingnya tapi ini logonya. Logonya kita simpan di S3 gitu ya. Kalau S3 udah pernah pakai Mas? Nggak tahu sih apa pernah apa belum ya. Pokoknya MongoDB aja Pak. Belum ini belum tahu bedanya. Oh, tapi kalau S3 sama MongoDB beda. Kalau S3 yang dari AWS, dia object storage untuk nyimpan file. Oh, ya. Kayaknya Nyimpan, berbayar Pak, enggak ya? ya berbayar. Ya MongoDB juga berbayar kok. Hosting servernya di Iya. mana kalau nggak bayar? Kalau cuma MongoDB-nya di Eh, localhost nggak bisa diapa-apain. iya, Gitu. saya pakainya yang di lokal sih Pak. Oh Enggak iya, ya? ya nggak apa-apa. Ya MongoDB-nya untuk development yang localhost. Tapi nanti pas Hmm. kita deploy ke server kan kita ada server MongoDB untuk itu. Nanti tinggal Oh, diganti URL-nya doang. Yang jelas kalau skripnya jalan di lokal, ya di server ya insya Allah akan jalan juga. Tinggal ganti MongoDB URI-nya kan. Biasanya iya ya. MongoDB-nya MongoDB.2//localhost. Nah, nanti Oh, tinggal iya. diganti MongoDB username, password-nya sama Iya. database-nya yang kita sudah ada. Gitu. Oh, Jadi kita, berarti yang ke satu ini ya udah cukup di localhost dulu aja berarti Pak ya. ya betul di localhost saja. Karena toh nanti pada saat deploy itu uh, basically cuman ganti alamat Iya alamat ya. MongoDB-nya gitu. Jadi itu perubahannya nggak terlalu major lah. Yang susah itu bikin algoritmanya Mas. Kalau cuman ganti URL koneksi sama username passwordnya kan itu Iya. Iya Pak, ya siap, siap. gitulah. Nah terus yang step kedua ini ya ini katanya Mas Amran suruh lanjut ya. Nah yang step kedua ini dia nge-save data tentang image-nya gitu ya ke S3 gitu ya. Ke S3 itu file storage kita. Sebenarnya dia kayak FTP sih Mas. Dia kayak FTP. Tapi dia scalable, ultra scalable. Gitu ya. Nah, ini kalau udah sebenarnya sih harusnya step 5 ya. Tapi menurutku step 5 ini mungkin agak kurang menarik. Toh itu bisa ditambahin belakangan. Step 5 ini yang nambah meng-crawling halaman-halaman selanjutnya, Mas. Oh, Tapi ini kalau mau sih dipindah ke step 3 pun juga nggak apa-apa. Karena urutannya nggak terlalu penting kok. Nah, cuman habis itu menurutku yang step 3 aja dulu biar Mas kebayang ini. Oh, ini hasilnya kayak apa sih gitu. Nah, nanti kita wrap ke ZB. Nah, kalau wrap di ZB berarti di sini Mas bisa touching di lokal dulu. Nanti ZB-nya bisa diinstal di lokal. Kalau udah maka nanti kita jalanin workflow-nya di ZB yang ini berarti ZB Cloud ya. Nah, jadi kita ada ZB Cloud. Setelah script Python-nya di deploy, kita bisa jalanin ZB-nya. Terus nanti kita bisa ngeliat nih ada atau Mas pengen aku cerita ZB beneran? Ntar ya. bebas sih Pak. Kenapa? Bebas Pak. Oke. Jadi aku ada share dikit kok. Jadi belum subscribe. Ayo subscribe dan like. Baru dikenalin nih Pak. Oke, jadi mana ZB-nya? Ini dia. Ini juga saya masih baru tahu, tapi it's pretty good gitu ya. Create and complete. Ini aja dah. Yang step 6, biar kebayang. Nah, jadi dia emang beneran ini Mas, si ininya.
Nah, jadi setelah kita bikin workflow, ini tampilan dari si operate-nya itu, Mas. Tampilan dari si operate-nya, kita bisa punya sana. Oke. Cari yang bagian yang lebih menarik aja lah. Nah, ini kan udah masuk. Jadi workflow-nya ini yang hijau-hijau nih kelihatan nih bahwa dia ada satu proses yang lagi jalan gitu. Jadi kalau di tempat kita berarti itu ada satu apa namanya? Job posting ya. Ada satu job posting. Dia lagi di step sebelah mana itu akan ketahuan di sini. Gitu. Dan kita akan bisa ngelihat variabelnya. Jadi kalau misalnya ada error kayak gitu kan nanti ketahuan nih errornya di job posting yang mana. Siapa tahu apa namanya isi variabelnya salah gitu kan, formatnya nggak sesuai atau apa kayak gitu. Nah kita bisa ngelihat per instance-nya itu dia yang salahnya di mana. Nah ini kan dia jalan di sini, nah terus dia bergerak ke sini kayak gitu. Mungkin kalau datanya cuman sedikit gitu ya, 10 buah gitu kan, kita nggak menggunakan software workflow itu nggak terlalu masalah gitu kan. Karena kalau misalnya error, oh ya udah gitu. Kita cari aja tuh. Cuman bisa dibayangkan kalau jumlah datanya itu banyak yang lewat, bisa ratusan per detik gitu ya. Nah itu kalau nggak ada itu kita akan kesulitan untuk melakukan debuggingnya. Gitu sih ceritanya. Nah kayak gitu tadi kan ketahuan tuh apa data yang dilewatin mana tadi. Yang step sebelumnya tadi kan sempat aku klik ya. Nah ini ya. Ini kalau nggak salah dibuka nggak sih datanya? Oh ini cuman data si itu. Tapi ada kok. Itu juga kalau komen di situ aku dapat notifikasi kok Mas. Oh ya. Ya udah. Gimana? Udah kita sudahin? Ya Pak. Oke. Ya udah kalau gitu terima kasih sekali Mas Amran atas meeting dan apa yang sudah dilakukan hari ini. Semoga bermanfaat juga ya apa yang dilakukan di sini. Jadi bukan cuma ngerjain doang. Gak dapat apa-apa tapi dapat sesuatu yang bermanfaat. kayak gitu.
Ya udah, silakan Mas yang ngasih kata-kata penutup aja terus di live meeting. Apa ya Pak? Nggak usah, wassalam aja lah. Oke, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.